يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Berupaya untuk menggunakan ucapan salam, ya, ucapan salam sebagaimana Nabi Adam alaihissalam mengucapkan salam kepada malaikat, yaitu ucapan salam yang biasa kita gunakan. Demikian juga berupaya untuk mengucapkan salam dengan sempurna. Minimal ucapannya ucapan bahasa Arab, bukan disingkat-singkat seperti kita menyingkat-nyingkat bahasa Indonesia. Kita kalau kita memanggil, kan biasa kita menyingkat-nyingkat. Namanya Abdurrahman disingkat jadi Maman misalnya. Namanya si Muhammad dipanggil si Mat, dan seterusnya. Dan juga sering kita menyingkat-nyingkat ucapan salam, Assalamualaikum misalnya. Karena ucapan salam ini merupakan doa, dan doa itu berbahasa Arab, maka jangan salah pengucapannya. Karena kalau salah pengucapannya, maka bisa berubah arti. Seperti sam. Kalimat sam artinya celaka. Salam artinya keselamatan atau semoga assalam, yaitu Allah assalam. Itu salah satu sifat Allah, salah satu nama Allah, senantiasa menyertaimu. Jadi ikhwah, ketika kita menyingkat-nyingkat sebuah ucapan dalam bahasa ini, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu bisa merubah makna. Yang tadinya ucapan baik malah berubah menjadi ucapan buruk. Maka upayakanlah ketika kita mengucapkan salam, ucapkan dengan sempurna. Walaupun dia yang paling minimal seperti Assalamualaikum, tapi ucapkanlah dia dengan sempurna. Ya, sebagaimana kita membaca Al-Quran. Sebagaimana kita membaca Al-Quran, sebagaimana kita membaca hadis Rasulullah SAW. Dan kalau semakin panjang kita ucapkan, maka itu akan semakin baik. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum, beliau katakan 10. Ketika dia mengucapkan lebih daripada itu, dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah katakan 20. Ketika sahabat menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengatakan 30. Artinya semakin panjang kita mengucapkan salam itu, maka pahalanya akan semakin besar. Akan semakin besar pahalanya. Demikian ikhwah. Minimal kita mengucapkan Assalamualaikum. Tak boleh disingkat lagi, ya, tak boleh disingkat lagi. Muncul pertanyaan, gimana kalau kita mengucapkan salam ASWRWB misalnya. ASSWRWB. Ya, kalau antum bertemu dengan mengucapkan ASSWRWB, jawabannya itu bukan ucapan salam ikhwah, ASSWRWB. Demikian ikhwah. Tetapi kita juga tidak katakan nggak boleh sama sekali, karena ASSWRWB itu singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya yakin tak pernah ada yang mengucapkan itu kan ketika bertemu. ASSWRWB. Demikian, tumbukkan aja dia kalau mengucapkan itu. Karena itu tidak ada ucapan salam seperti itu. Tapi ketika tulisan bagaimana? Ketika tulisan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Allahu alam bissawab, itu merupakan singkatan. Itu merupakan singkatan, lambang daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ASSWRWB. Lambang dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada tulisan itu merupakan simbol bahasa. Tulisan merupakan lambang bunyi bahasa. Ketika kita tulis bentuknya begini, set. Nah, semua orang yang pandai membaca akan mengatakan bunyinya A. Ketika kita tulis yang perutnya 2, yang huruf kapitalnya
semua yang pandai membaca akan mengatakan B. Ketika kita tulis bentuknya begini, semua akan mengatakan U. Jadi ikhwah, tulisan itu merupakan lambang bunyi bahasa. Ya. Tulisan merupakan lambang bunyi bahasa. Ketika kita tulis K, E, P, A, D, A, semua akan mengatakan kepada. Dan ketika kita tulis K, P, D, orang juga akan membaca kepada. Ya, karena itu merupakan lambang. Demikian juga dengan salam. Ketika seorang menulis ASS WRWB, maka itu merupakan lambang daripada bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah lambangnya. Itu merupakan lambang daripada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada yang menulis ke kita ASS WRWB, bacaan kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita menulis ASS WRWB itu, ya, itu merupakan ucapan, simbol ucapan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga ketika kita menjawab, ya, kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kita singkat dengan itulah dia. Demikian ikhwah. Jadi saya tidak melihat ada larangan di situ, karena semua itu sedang merupakan lambang bunyi. Semua itu merupakan lambang bunyi. Terus sebaiknya bagaimana? Ya jelas sebaiknya komplit. Ya, sebaiknya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau antum menulis surat di situ ada ASS WRWB, itu niatkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan hanya antum ASS WRWB. Karena enggak ada salam ASS WRWB. Ya. Tidak ada salam ASS WRWB. Demikian juga ketika menjawabnya juga niatkan ucapan itu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwah. Allahu alam bissawab. Terus bagaimana dengan Rasulullah SAW? SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda ikhwah. Kalau yang ini para ulama kita dari dulu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya itu juga lambang bunyi bahasa? Mungkin antum yang biasa ngetik ada autocorrect. Ya kan? Ada autocorrect. Saya yakin Subhanahu wa ta'ala ketikannya hanya SWT. Ya kan? SWT. Tapi ketika diketik SWT yang muncul apa? Komplit kan? Subhanahu wa ta'ala. Kita buat autocorrect SAW. Ketika kita ketik SAW, itu adalah yang muncul sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Itulah singkatan-singkatan sekarang. Ya, itulah singkatan-singkatan sekarang. Tapi Allahu a'lam bishawab, sebaiknya tulislah dengan tulisan yang sempurna. Karena itu akan lebih aman. Ikhwah, kita menulis, niat kita ini ya menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu menulis ASS WRWB. Tapi satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih besar pahala yang mana? Yang komplit ikhwah. Antum membuat lebih sempurna. Gerakan antum juga lebih banyak. Al-jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya pahala itu sesuai dengan sejauh mana amalan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau dilarang, Allahu a'lam bishawab. Kalau terlarang. Karena memang kita sedang menulis lambang bunyi bahasa. Tapi kalau sebaiknya, ya sebaiknya tulislah dengan sempurna. Apapun tulis dengan sempurna. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita sudah juga pelajari bahwasanya
wajibnya menjawab salam bagi orang yang diberikan salam. Wajib menjawab salam, ini termasuk hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kemudian menjawab salam yang lebih baik, ya, ketika orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Dia mengucap assalamualaikum warahmatullah, kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia mengucapkan komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita tidak boleh lebih daripada itu. Kita mengucapkan juga minimal sama dengan dia. Mau kita lebih nggak bisa. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang sama. Adapun sempurna, yang paling sempurna adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadis yang menjawabnya lebih daripada itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, ada tambahan 2 lafaz. Ya. Ketika seorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. 2 tambahan ini hadisnya dhaif. Jadi tidak bisa untuk dilaksanakan. Diamalkan. Ya, tidak bisa untuk diamalkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sebaiknya kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Tuh, pernah dengar kan tuh? Pakai ta'ala dia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Maka dijawablah waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala artinya? Maha tinggi. Ya, Ta'ala artinya maha tinggi. Ikhwah, bahkan dari para ustadz juga sering kita dengar ucapan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebenarnya tidak ada tambahan ta'ala. Di hadis manapun, sepengetahuan saya tidak ada tambahan pakai ta'ala. Kalau yang menambah pakai ta'ala dengan alasan, itu kan tambahan untuk nama Allah. Apalah salahnya? Oke, kalau begitu nanti saya buat assalamualaikum warahmatullahi ta'ala al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir ar-rahmanur rahim warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bukan 1 saya sebutkan, 10 tadi itu udah. Saya kira gak ada yang mengatakan. Gak ada yang mengatakan boleh. Begitu saya ucapkan begitu, orang sudah lewat, sudah jauh pun. Sementara saya belum selesai mengatakannya. Jadi rahimanallahu wa iyyakum, ya kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah dilebih-lebihkan. Kalau sudah itu yang paling panjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah itu saja, tidak usah ditambah-tambahkan. Terus apa itu bid'ah? Allahu a'lam. Antumlah itu kasih fatwanya. Demikian ikhwah ya, itu terkait dengan masalah tambahan-tambahan di ucapan salam, ya, tambahan-tambahan di ucapan salam. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian tidak tasyabbuh dengan ucapan salam orang-orang yang non muslim. Seperti ada ucapan isyarat yang lalu telah kita bahas bahwasanya kalau orang-orang Yahudi itu salamnya dengan jari. Kalau orang-orang Nasrani salamnya dengan salamnya dengan telapak tangan. Nah, kita nggak usah ikut-ikut, nggak usah kita ketemu, ya kita ketemu, nggak usah, ya itu bukan ucapan, nah itu bukan salam. Apalagi begini, itu Hitler, nggak usah ikut-ikut Hitler. Demikian ikhwah. Ya, ucapkanlah assalamualaikum. Kalaupun memang mau dibuat, itu mungkin dikarenakan ucapan kita tidak sampai ke dia. Mungkin kita di seberang jalan,
Kalau kita ucapkan assalamualaikum dia nggak dengar. Maka dalam masalah ini boleh kita assalamualaikum. Nah, ini isyarat ini kita tujukan pada dia. Demikian. Tapi tetap mengucapkan assalamualaikum. Dia juga menjawab kita dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dibolehkan. Kalau memang tidak memungkinkan suara kita sampai ke orang yang kita ucapkan salam. Tapi kalau hanya begini saja, maka itu tidak dibolehkan. Naik sepeda motor. Ya Pak. Nah. Atau salam sopir. Tit, totot. Nah, gitu kan. Ya ikhwah. Itu gimana jadinya salam sopir itu? Misalnya kalau kita kasih jalan, kita kan ucapan terima kasih kan? Apa jawabannya? Kita bisa jawab terima kasih. Nah itu dia. Itu ikhwah. Ya, ini bagaimana? Kalau memang tidak memungkinkan mengucapkan salam, bolehlah kita klakson. Kadang-kadang kita baru mau dekat itu baru tahu orangnya, ya. Kita mau buka jendela, sudah lewat dia. Demikian ikhwah, ya. Ya Allahu a'lam bishawab, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, ya berusaha semampunya. Saya nggak katakan boleh, tapi kalau seandainya memang menyulitkan, ya sudah. Tapi kalau naik sepeda motor nggak ada sulit, ya. Itu kesulitan yang saya rasakan ketika naik mobil. Karena dari jauh kita belum nampak, nampaknya sudah dekat. Begitu sudah dekat, kita mengucapkan salam, tentu yang kita lakukan pertama apa? Buka kaca. Apalagi kalau dia buka kaca pakai engkol tuh kan. Itu gimana dia? Nggak sempat lagi dia mengucapkan salam. Demikian ikhwah. Ya sudahlah, ya kalau emang nggak sempat, ucap salam juga. Dia nggak tahu juga siapa di dalam. Ya dia kaca-kaca reben 80. Gimana? Ya itulah ikhwah. Ya berusahalah semaksimal mungkin untuk tetap mengucapkan salam. Kalau emang bisa dibuka, bukalah dan ucapkan salam. Kalau nggak bisa ya sudah. Demikian ikhwah. Ya sekedar tegurlah kalau emang itulah yang paling minimal. Tapi kalau yang pakai sepeda motor, ikhwah, ucapkan salam. Dengan klakson tambah. Karena klakson itu seperti lebih menarik perhatian orang, ya kan? Tet, assalamualaikum. Nah, begitu. Tetap ucapkan salam. Karena dia berada di luar lebih bisa lebih cepat, lebih bisa cepat untuk melakukannya. Allahu a'lam bishawab. Tapi khawazillahu wa iyyakum, yaitu juga telah kita bahas tidak boleh kita lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, dan kalau kita diucapkan salam oleh orang-orang kafir, kalau mereka mengucapkan assammu alaika, maka ucapannya waalaikum. Tapi kalau dia mengucapkan assalamu alaikum, maka kita menjawabnya dengan waalaikumsalam, walaupun dia orang kafir. Dan ikhwah, waalaikum itu sama artinya dengan waalaikumsalam. Waalaikum itu karena kamu juga artinya. Ya, kamu juga. Ya, jadi dalam masalah ini tetap jawab waalaikumsalam kalau mereka mengucapkan assalamualaikum. Baik. Nah, ini yang berikutnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu yabda'us shaghirul qalil wal raqib wassalam. Hendaklah yang lebih muda usianya, yang lebih sedikit dan yang berkendaraan lebih dahulu mengucapkan salam. Ya, lebih dahulu mengucapkan salam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, liyusallima raqibu 'ala rajil. Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Wa liyusallimu rajil 'alal qa'id. Hendaklah yang berjalan kaki lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang duduk. Wa liyusallimul aqallu 'alal aktsar. Hendaklah yang jumlahnya lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Faman ajabas salam fahuwa lahu. Barang siapa yang menjawab salam, maka dialah yang dapat pahalanya. Wa man lam yujib fala syai'alah.
Yang nggak menjawab, ya nggak ada apa-apa. Karena memang ikhwah menjawab salam itu hukumnya fardu. Tapi fardunya fardu kifayah. Misalnya nih, seperti begini nih. Para hadirin ada, saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu orang anak kecil di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapaknya diam semua. Kadang-kadang kan sebagai seorang yang memberikan narasumber, agak jengkel juga kan. Kok cuma satu? Sebenarnya udah sah untuk semua. Nggak usah diulang lagi. Tak usah diulang, Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah lagi diulang-ulang. Kenapa? Sudah sah salamnya dijawab. Ya, salamnya sudah sah dijawab. Nggak usah diulang-ulang. Kalau mau menarik perhatian, cara lain. Ditegur saja, ditanya. Ya, ditanya, dipanggil tuh, bapak-bapak, begitu. Nggak usah diucapkan salam lagi, karena salam kita sudah sah. Dan semua sudah jatuh kewajibannya. Karena adanya satu anak kecil menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwah. Ya. Jadi itulah dia mengenai mengucapkan salam. Jadi yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, pejalan kaki, yang pejalan kaki mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Yang sedikit mengucapkan salam pada yang jumlahnya lebih banyak. Itu kalau masih bisa dihitung. Kalau antum ber-40, yang sana ber-50, masa harus dihitung dulu? Berapa kita? Berapa mereka? Coba hitung dulu, siapa yang duluan ada salam. Oh, mereka lebih satu. Jadi kita duluan, Assalamualaikum. Repot sekali kan? Demikian. Itu kalau memang memungkinkan untuk bisa dihitung, masih bisa nampak secara zahirnya. Tapi kalau kalau sulit untuk dihitung, ya sudah, siapa yang duluan aja. Ya, siapa duluan? Ya, anggap saja kita yang lebih sedikit, kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, ya. Itulah dia. Kemudian yang mengucapkan salam, yang menjawab salam, maka dia pahala. Untuk dia pahalanya. Yang enggak mengucapkan salam, yang enggak menjawab salam, enggak apa-apa, enggak berdosa, tapi dia enggak dapat pahala. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, yusallimu shaghir 'alal kabir. Hendaklah yang lebih muda usianya mengucapkan salam kepada yang lebih tua usianya. Ini kalau nampak zahirnya saya lebih muda, itu lebih tua, maka ucapkanlah yang lebih muda. Demikian ikhwah. Kadang-kadang ini kan masalah-masalah perasaan. Rasanya awak lebih muda. Itu dia. Lebih muda. Ya sok-sok muda gitulah. Padahal dia lebih tua dibandingkan yang di hadapannya. Demikian ikhwah. Dan ini kan perkiraan. Taklah mungkin sebelum kita mau mengucapkan salam, sebentar. Siapa yang mengucap salam dulu? Coba nengok KTP. Kapan lahirnya? Kan sulit begini ikhwah. Kalau yang bisa memastikan. Ini perkiraan-perkiraan saja. Bisa saja kita sepertinya saya lebih muda nih. Assalamualaikum. Ternyata dia lebih muda dibandingkan kita. Mungkin yang dia awet muda, terlihat lebih muda, itu awet tua. Demikian. Ya lebih boros gitulah wajahnya. Nampak lebih tua. Kan bisa saja seperti itu ikhwah. Jadi ini semua dalam mengamalkannya itu perkiraan. Ya, perkiraan. Misalnya kalau saya berpapasan dengan misalnya akhi ini misalnya, lebih tua yang mana? Coba tengok dia. Gak berani jawab. Jelas saya lebih tua lah. Demikian ikhwah. Artinya kan zahir dia. Zahir. Tapi kalau kira-kira, ya sudah. Kalau kira-kira imbang atau beda-beda sedikit, kita aja mengucapkan salam. Ya, kalau juga kita nggak bisa memastikan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Wal qalil wal mar 'alal qa'id. Yang melintas mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk, wal qalilu 'alal katsir. Dan yang sedikit terhadap yang banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, qala sallallahu alaihi wasallam, yusallimul faris 'alal mashi. Hendaklah yang berkuda lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjalan, dan wal mashi 'alal qa'im, yang berjalan terhadap yang sedang berdiri, wal qalil 'alal katsir, dan yang sedikit terhadap yang lebih banyak.